kita mulai ibadah kita hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan.
di setiap kehidupan kami, Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, punya Allah yang sebaik Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada sekarang, di rumah, yang sedang mengalami kesusahan, yang sedang bingung dalam masa-masa kami terkena corona itu Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan merawat kami Tuhan di rumah kami masing-masing. Setelah itu Tuhan, kami akan mendengar sedikit bagian dari firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati pada bicara kami Tuhan. Kiranya hanya dari-Mu saja berkat Tuhan. Melalui para bicara kami dikuatkan, kami cukupkan Tuhan di masa-masa kami. Terima kasih pada Tuhan Yesus. Kami telah berdoa bersyukur. Amin. Salam sejahtera ya buat kita semua dimanapun teman-teman berada. Ya, saya bersyukur bahwa semua karena pertolongan Tuhan kita boleh beribadah kembali. Beberapa waktu yang lalu kita sudah memperingati Paskah dan teman-teman mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Pendeta Okta. Ya, kita bersyukur Tuhan telah begitu baik dan oleh karena beberapa masukan dari orang tua, maka kerinduan kembali untuk membuka ibadah online ini bisa diunduh dan bisa disaksikan di Instagram akun kita World Changers Community. Dan kita bersyukur lagi bahwa di suasana yang baik, cuaca yang cerah di luar sana, ini tempat di Ruko Serbaguna kita boleh dapat izin meskipun ada hal-hal yang terbatas, tidak semua bisa mengikutinya, hanya cuma 15 orang yang hadir, tapi kita percaya di mana 2-3 orang hadir bersama-sama, Tuhan pasti hadir. Oleh karena itulah saat ini saya mengawali sebuah kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dan kemudian juga kita akan mengaplikasikan bersama-sama di kehidupan sehari-hari, khususnya nanti ada narasumber yang datangnya dari jauh gitu ya, tapi percaya bahwa beliau ini sudah sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, sudah dites kesehatannya dengan sangat baik, sudah karantina mandiri dan seterusnya. Nanti saya akan perkenalkan nama lengkapnya dan juga dari mana asalnya gitu kan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi landasan pembicaraan kita pada saat ini, bahwa di dalam Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-9. Mazmur 119 ayatnya yang ke-9 berkata begini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Sekali lagi saya bacakan nas firman Tuhan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi satu hal yang Tuhan ingatkan kepada saya secara pribadi sebagai pembina anak-anak remaja, khususnya di Gereja Utusan Pantekosta Madiun, bahwa dengan cara apa kita bisa menjaga kehidupan kita ini sungguh-sungguh dan berkenan di hadapan Tuhan. Melihat hari ini begitu banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi dan kita punya banyak waktu di rumah. Saya percaya teman-teman, ketika Anda semua di rumah, Anda sedang mempelajari firman Tuhan juga, selain Anda belajar, meraih prestasi, menyiapkan diri untuk harapan-harapan masa depan yang lebih baik. Tapi kebenaran firman Tuhan berkata bahwa dengan apakah seorang muda dapat menjaga hidupnya. Yang pertama adalah jaga hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup benar, hidupnya bersih, hidupnya searah dengan apa yang Tuhan mau kehendaki untuk kita kerjakan. Di akhir zaman ini begitu banyak macam godaan. Orang aja
tidak mau taat dengan peraturan pemerintah. Mereka lebih sering ketika diumumkan PSBB ataupun sebagainya harus bekerja dari rumah, tapi ya tetap berkeliaran begitu banyak di jalan raya. Nah, inilah yang menjadi satu di mana anak Tuhan, khususnya anak muda dipanggil untuk menjadi teladan. Taati kebenaran firman Tuhan, tapi juga taati pemerintah. Jangan bergerombol, jangan terlalu malam keluar dan seterusnya. Lebih baik kita di rumah dalam masa-masa pandemi ini sekali lagi untuk apa? Belajar, berdiam diri, menyiapkan diri lebih baik, bahkan terlebih lagi mengasihi kebenaran firman Tuhan. Sudahkah kita membacanya dengan sungguh-sungguh? Sudahkah firman Tuhan tiap hari menjadi satu makanan rohani dalam hidup kita? Yang kedua adalah untuk apa kita bisa, bagaimana kita bisa menjaga hidup dengan baik di masa muda ini. Yang kedua adalah mencari Tuhan dengan segenap hati. Itu ayat yang ke-10, mencari Tuhan dengan segenap hati. Artinya beribadah dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan baik, berdoa, memiliki waktu hubungan yang sangat pribadi dengan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita banyak di rumah dan juga kita bisa mengakses begitu banyak channel di YouTube, ya kan? Kita punya gadget ini mungkin serasa tidak pernah berhenti ketika kita di rumah, gitu ya. Jadi satu hal yang kita nggak boleh lupa, jangan lupakan waktu bersama dengan Tuhan. Jangan lupakan ibadah dengan Tuhan. Jangan lupakan berdoa. Karena berdoa dengan tidak jemu-jemu, percaya Tuhan pasti akan menjawabnya. Nah, oleh karena itulah ada satu aplikasi yang baik. Dan hari ini seperti janji saya tadi di awal, kita akan kedatangan seorang yang sangat jauh, tapi dia datang ke tempat ini dengan sungguh waktu yang dia luangkan dengan sangat baik. Dia mengasihi Tuhan dan saya sudah berbincang beberapa hari sebelumnya. Saya percaya perbincangan kita boleh menjadi berkat bagi kita semua. Untuk itu saya mengundang untuk Kak Robi Kurniawan bisa bersama-sama dengan saya di sini. Nah, ini adalah Kak Robi Kurniawan. Beliau ini datangnya dari jauh ini, ya kan? Dari mana asalnya, bisa perkenalan dulu? Ya, dalam bahasa Jepang kok. Ya boleh. Nah, beliau ini sudah saya perkenalkan, beliau adalah anak muda kita, anak remaja kita yang Tuhan berikan kesempatan untuk bekerja di negeri orang, ya, di Jepang, menjadi TKI dari tahun 2017 sampai dengan sekarang. Nah, dia kalau menyapa dalam bahasa Jepang kayak apa nih? Kita boleh dengerin ya kayak apa ya? Ya. Shalom minasang, hajimemashite. Watashi no namae wa Reinhard Robi Kurniawan to imasu. 今のチャンスでなんか自分のしたことと自分した経験を伝えたいと思います。よろしくお願いします。 Oke, luar biasa ya. Ini mirip kayak Jerome Pauline ya. Ya, baik teman-teman, ini luar biasa. Jadi artinya kayak apa ya Kak Robi ya? Oh ya. Ya, shalom teman-teman. Perkenalkan nama saya Reinhard Robi Kurniawan. Biasa dipanggil Robi. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menceritakan sedikit hal-hal yang telah saya lakukan atau pengalaman saya selama berada di Jepang. Ya, itu aja. Oke, ya. Nah, beliau sudah 3 tahun di sana, sudah luar biasa. Kita mau tanya-tanya dulu ya, bagaimana dia bisa mempertahankan hidup yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang tadi kita renungkan bersama-sama. Itu landasannya, dan bagaimana seorang muda ini bisa pergi ke negeri orang tapi tetap mempertahankan hidupnya dengan sungguh-sungguh. Nah, saya mau tanya dulu nih Kak Robi nih. Saya panggil Kak Robi aja ya, tadi Reinhard Robi Kurniawan gitu ya kan itu. Saya juga lupa nama baptisnya siapa waktu itu, gitu kan. Tapi ya kita tidak mementingkan itu, kita mau dengar dulu kesaksian-kesaksian yang luar biasa dari pekerjaannya di sana gitu ya. Nah, kira-kira apa yang menjadikan motivasi Robi ini bisa bekerja di Jepang ini apa ya? Ya, untuk yang pertama pastinya mencari ilmu, dan saya dari kecil emang ya agak gimana ya,
nggak kurang beruntung untuk masalah materi atau ya dilahirkan dari keluarga yang kurang dalam materinya. Oleh karena itu saya ingin pergi ke Jepang untuk mencari ilmu, untuk mencari materi dan ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Oh ya, itu hanya. Jadi dia punya kerinduan untuk membahagiakan orang tuanya. Ya, jadi satu hal yang dia punya prinsip, dia bekerja bukan pelesiran. Dia pergi ke negeri orang bukan untuk rekreasi, tapi dia pergi untuk satu motivasi bahwa dia mau berbakti kepada orang tuanya. Nah, yang kedua nih, apa yang jadi kesulitannya ketika hidup di Jepang, Kak Robi ini? Ya tentunya karena kita orang asing ya, untuk ketemu orang di sana kita juga bukannya belum tahu, tapi kan pembelajaran kita selama di Indonesia ini saya rasa masih sangat-sangat kurang, dan kita dituntut untuk bisa memahami atau membalas pertanyaan yang diberikan kepada kita untuk kita bisa bekerja nantinya, dan dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan, karena orang Jepang terkenal dengan itunya, sopan santunnya. Nah, oke. Kemudahannya kira-kira apa kalau di Jepang itu? Kemudahannya ketika kita tidak tahu mau ngapain, terus kita bingung mau ngapain tuh, kalau tanya orang Jepang itu kayak welcome aja orangnya tuh, nggak kok kayak kamu ganggu atau gimana. Jadi kalau kita benar-benar nggak tahu dan kita bertanya dengan baik, pasti orang-orang sana itu malah mengajari lah. Gitu ya. Jadi dulu tuh kan negara kita dijajah gitu ya, oleh siapa itu? Jepang dan Belanda gitu ya. Rasanya kayak kita kalau ketemu sama orang asing antipati gitu ya mungkin ya. Tapi ternyata justru malah orang Indonesia di welcome di sana ya. Bisa bekerja dengan baik, dengan upah yang sungguh layak, diperlakukan dengan sangat baik, dan ini luar biasa. Jadi jangan berpikir bahwa wah nanti kalau di Jepang tuh orangnya kasar-kasar gitu ya. Mungkin kita yang lebih kasar daripada mereka gitu ya kan gitu. Oke, baik. Berikutnya nih, kira-kira selama bekerja ini tantangan apa yang Kak Robi dapat ya? Mungkin pernah kena sesuatu musibah, atau mungkin wah di negara orang ini rasanya gak ada temannya cuman ya teman-teman ginian aja gitu ya, atau gimana gitu? Kalau kesulitan bukan ke teman atau apanya ya, karena di Jepang itu punya beberapa musim, dan kalau waktu perubahan musim itu biasanya yang nggak kuat tuh ya kena sakit ya sakitnya ya nggak itu banget, cuma karena daya tahan tubuh kita yang beda aja. Kalau kita pinter jaga ya sehat-sehat aja. Cuma pernah suatu kali saya yang ngerasain karena perubahan dari musim panas ke musim dingin, badan kayak kaget kayak gitu, udah lemes ya, gimana ya, kayak orang ngomong kayak masuk angin tapi nggak selesai gitu. Tapi ya dipaksain aja karena tujuan kita bekerja. Kalau kita nggak kerja kan juga nggak dapat uang ya. Itu sih kok masalah. Masa pernah masuk rumah musim. sakit sampean gitu? Puji Tuhan kalau saya enggak, tapi teman seangkatan saya pernah masuk rumah sakit dan libur sekitar 2 minggu atau gimana ya. Ya itu ya. Nah, jadi ada tantangannya ya, dari cuaca yang iklimnya dulu bagus, di sini cuman kenal hanya hujan dan kemarau. Di sana ada salju ya. Ada salju. Ada salju di sana gitu ya. Di sana ada salju dingin, kemudian berubah lagi dan seterusnya. Ya itu tantangan ketika dia harus bekerja di negara orang. Nah, bagaimana Anda bisa memetik sebuah pelajaran kehidupan di negara Jepang selama bekerja di Jepang? Apa yang bisa diambil pelajarannya? Oh ya, biarpun orang Jepang itu tidak beragama, ya nggak semua, tapi untuk saat ini malah orang-orang Jepang itu banyak yang kayak menginginkan suatu yang bisa nuntun hidupnya ke jalan yang benar. Dan nggak hanya Kristen yang mulai masuk di Jepang itu, ya tetangga-tetangga kita kan masih banyak juga lah. Itu kayak contohnya aja di tempat saya, di lingkungan saya ada sebuah gereja yang dikhususkan untuk Indonesia, tapi dia mau membuka untuk orang-orang Jepang juga, dan puji Tuhannya banyak juga yang orang Jepang mau datang, dan ya itu. Ya. Jadi mempertahankan hidup yang baik, dia masih tetap beribadah, mengasihi Tuhan,
Gerejanya juga ada di Indonesia ya? Ada aku. Ada ya, gitu ya. Oke. Kemudian moto hidupnya Kak Robi kira-kira apa? Moto hidup ya, saya ingin dari diri pribadi saya ingin menjadi yang lebih baik. Jujur waktu saya dulu masih remaja sekolah minggu nggak serajin kalian-kalian yang mau datang ibadah tiap minggu atau gimana. Ya saya datang, cuma kadang saya kayak merasa wah ini bukan tempat saya, atau saya kurang di sini, kayak minder atau gimana, susah untuk ketemu orang. Terus ya saya ingin merubah hidup saya menjadi yang saya kalau ibadah ya sesuai dengan porsi saya. Kalau waktu remaja ya remaja, waktu dewasa ya dewasa, sekolah minggu ya sekolah minggu. Ya terus untuk kedepannya ya untuk masalah pekerjaan ya semoga saya juga sukses di pekerjaan saya sendiri. Oke, ya baik. Nah, jadi kita sampai pada yang terakhir nih, pertanyaan yang terakhir, gitu kan. Tadi sebenarnya sih sudah dijawab ya tentang gereja ya. Tapi yang terakhir ini Kak Robi kan pasti punya planning ini untuk kedepannya ini. Dan kemudian apa yang mau dicoba diraih lagi, ataukah nanti selama rehat beberapa pekan ke depan dalam masa-masa pandemi ini masih ada di Indonesia, terus kemudian bagaimana ya nanti pengen lagi kembali ke Jepang atau ya bagaimana? Karena setiap kita pasti punya rencana ya, kita pasti punya planning untuk apa yang kita mau kerjakan. Teman-teman yang juga sudah kelas 12 yang hadir yang tadi mimpin pujian, Kak Fani sama Kak Pena, dia pasti mereka juga akan mikir planning apa saya ini, gitu kan? Nggak mungkin saya akan kemudian setelah lulus dari SMU jadi ibu rumah tangga gitu aja ya, atau jadi apa itu. Tapi pasti ada kuliah, setelah kuliah mau ngapain, setelah ini ada planningnya. Nah, apa yang Kak Robi pikirkan untuk rencanakan ke depan gitu kan, sehingga menjadi berkat bagi kita sekalian? Ya kalau rencana ke depan tuh sebenarnya pulang dari Jepang nggak mau lama-lama bukan di Madiun ya, maksudnya nggak mau lama-lama untuk nganggur ya, karena ya mau gimana lagi sekarang keadaannya seperti ini. Ya saya ke Jepang memang cari materi, tapi memang cari pengalaman dalam hal pekerjaan supaya kita tahu cara kerja orang Jepang gimana. Dan di sisi lain tuh saya juga belajar bahasanya ya. Menurut saya bahasa Jepang itu dibutuhkan di Indonesia itu. Saya pingin menjadi penerjemah kalau ngomongnya itu. Lah cuman ya karena ya manusia yang berencana tapi Tuhan yang menetapkan. Lah saya mencoba ikut tes bahasa Jepang itu kan ada 5 tingkatan. Untuk tingkatan yang ada 5 tingkatan, 5, 4, 3, 2, 1. Yang pertama saya nyoba 4, wah lolos, ya senang gitu. Terus cuma ini kalau mau jadi penerjemah itu rata-rata tingkat 1 dan tingkat 2. Terus waktu nyoba yang ketiga ini juga puji Tuhannya saya lolos. Terus waktu mau pulang ikut tes yang terakhir saya ya itu tadi gagal. Mungkin kurang belajar atau kurang serius mintanya ke Tuhan atau gimana juga belum tahu. Maka dari itu saya pingin nanti rencana ke depan mau gantian ngajar orang-orang yang ingin pergi ke Jepang di LPK saya yang dulu yang di Bogor lah. Mau nggak mau di situ saya kan harus baca lagi, buka buku lagi. Saya mau ya mentargetkan diri saya sendiri untuk cita-cita kamu tuh awalnya ini loh. Jangan sampai ganti yang lain lagi. Kalau udah ditekunin yang satu ya tekunin dulu. Tapi kalau memang Tuhan berkehendak lain ya mau gimana lagi. Tapi percayalah apa yang ditentukan Tuhan untuk kalian itu pasti yang terbaik. Oke, puji Tuhan, luar biasa ya. Jadi percaya, tetap optimis. Ya, seperti Bapak Jokowi Presiden kita katakan, meski di tengah pandemi yang ada, milikilah optimisme ya. Jangan pesimis. Memang kehidupan ini memang tidak mudah. Ya, teman-teman, tantangannya makin besar. Tapi milikilah sebuah pemikiran yang baik bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah mendatangkan kecelakaan. Rencana Tuhan itu pasti indah pada waktunya. Di akhir acara ini saya berdoa
Kiranya Tuhan memberkati semua teman-teman dimanapun Anda berada, dan Anda yang sedang menyaksikan siaran ini, orang tua juga kalau mungkin ada di samping dari anak-anak Anda, coba mulai rangkul mereka dan kita berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala, kita mengakhiri persekutuan kita, meskipun dalam jarak yang cukup jauh online, kita percaya Tuhan menjamah setiap kita dengan baik. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pertemuan melewati media sosial yang ada ini. Kami diberkati melalui pujian, agar kami tetap kuat karena kami punya Allah yang masih sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Kami berdoa Tuhan, kami bersyukur untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang baik di sini. Kami bersyukur untuk teman-teman yang bekerja untuk berkontribusi melalui multimedia, musik, talenta masing-masing, semua itu karena kemurahan Tuhan. Dan kami bersyukur lagi untuk saudara kami Robi yang Tuhan telah perkenankan untuk boleh mengenyam pekerjaan di luar negeri di Jepang, dan bersyukur boleh kembali pulang dengan sehat, tidak kurang suatu apapun. Untuk itu Tuhan berkati masa depannya berikutnya, kerinduannya untuk menjadi pengajar bahasa Jepang, Tuhan menolong dan memimpin. Dan sekiranya Tuhan Engkau juga memberkati semua teman-teman yang ada di rumah dan dimanapun berada yang sedang menyaksikan tayangan ini. Kiranya rahmat Tuhan beserta damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memeliharakan kami. Berkati masa depan kami Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan tidak pernah ada kata putus asa, tapi kami punya Allah yang hidup, yang tetap sanggup untuk melakukan segala sesuatu, bahkan lebih dari apa yang dapat kami pikirkan dan bayangkan. Kami berdoa juga untuk teman-teman yang sudah hadir di tempat ini secara langsung meski dalam jumlah terbatas. Tuhan berkati kami, tolonglah kami untuk makin lebih lagi mengasihi-Mu. Segala kemuliaan bagi-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian tayangan kita, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita sekalian yang menyaksikannya. Sampai berjumpa kembali, dan kita percaya kita akan kembali berjumpa. Terus berdoa, jangan berhenti. Kita akan beribadah lagi di masa-masa yang akan datang, bertemu kembali satu dengan yang lain dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan Yesus memberkati.